Yeay. Jadi, walaupun pembelajaran, Gaza juga kemarin sempat absen ya. Nah, Kenapa? bisa dilihat pembelajarannya di YouTube. Nama channelnya Akademik Homeschooling Kak Seto. Musuhin Kak Seto. Iya, Akademik Homeschooling Kak Seto. Nah, Ini ini. kayak robot kakak. Kenapa? Kakak tuh suaranya kayak robot. Oh iya, tak nge-lag ta. Kayak Udah belum? kakak Iya, Bang. lagi. Iya nih, koneksinya harus bagus ini soalnya. Sudah ya, udah jelas ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, siap? Siap. Oke, Ya. yuk buka modulnya. Dibuka bukunya. Tentang sumber daya alam. Halaman berapa? Coba dilihat. Gak ada. Ada. Kenapa IPA kita sumber daya alam. Dilihat di daftar isi. mana? Halaman berapa, Kak? Ayo dilihat sendiri di daftar isi. Nama materinya sumber daya alam. Bab ke-1. Ini kan bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Hah, kok itu? Sumber daya alam ada nggak? Ada. Ada. Energi panas bumi kan? Iya. Coba kakak lihat halamannya dulu ya. Sumber daya alam. Bab 8 ya. Halaman 129. 9. 129. Sudah? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas manfaat-manfaat hewan maupun tumbuhan bagi manusia. Nah, ini ya, sumber daya alam. Coba dilihat dulu nih gambar yang ada di slide. Gambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Ayo Gaza, gambar apa ini Gaza? Salah satu aja yang Gaza tahu, itu gambar apa? Yang di slide. Coba dilihat. Kenzo juga boleh jawab. Ini gambar apa, Jo? Aku nggak bisa ketemu. Kenapa? Nggak apa-apa. Apa? Gambar apa ini yang ada di slide? Ini. Ya, Emas. Selain itu, Laut. laut, pinter. Terus ada ikan. Terus ada tambang minyak bumi. Kalian tahu nggak tambang minyak bumi itu adanya di mana? Makassar. Di laut kan ya, pastinya ya, di tengah laut kan. Nah, terus minyak bumi itu buat apa sih? Itu bensin, mobil. Bensin. Selain itu, buat apa Gaza? Gas. Gas, pinter. Gas kan bisa buat LPG kan ya, buat masak. Nah, manfaatnya banyak banget. Terus kita lanjut ke pengertian sumber daya alam. Coba dibaca Kenzo. Apa pengertiannya sumber daya alam? Di buku dah.
Ini yang di slide aja dibaca. Oh, nggak ada, Kak. Ada. Kelihatan nggak yang di slide? Gaza kelihatan nggak PowerPoint-nya? Gaza, Enggak itu. kelihatan nggak yang di slide nih? Sumber daya alam. Dibaca. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan Iya, pinter. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang Enggak ada langsung tuh 130. alam. Sumber daya alam itu merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia. Ya, jadi semuanya yang berasal dari alam ya, termasuk hewan, tumbuhan, itu pasti ada manfaatnya untuk manusia. Coba ini. Nah, ini adalah jenis-jenis sumber daya alam nih. Sumber daya alam itu ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Coba sekarang Kenzo baca yang sumber daya alam dapat diperbarui itu apa? Artinya? Apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang dapat juga. Contohnya tak? Artinya aja dulu. Itu bisa digantiin. Iya. Selain itu, artinya seperti ini. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam. Tidak akan habis selama-lamanya. Contohnya apa? Sumber daya alam yang tidak akan habis selama-lamanya. Air. Air, pinter. Gaza, apa Gaza? Lihat. Apa? Gambarnya. Enggak, kakak. Katanya kakakku air bisa habis. Iya, air itu bisa habis, tapi melalui siklus. Makanya air tidak bisa habis, kayak gitu. Jadi dijaga lewat siklus air namanya. Oke. Ayo Gaza, sebutkan lagi contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ada di Oke, matahari. Selain itu yang warna hitam putih apa? Apa? Itu yang ada di gambar, yang warna hitam putih apa? Yang lagi minum air itu? Berenang. Namanya, nama hewannya apa? Enggak, itu bukan hewan. Apa itu? Itu orang. Ya, bawahnya. Zebra. Ya, jadi selain air, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah hewan. Terus ada tumbuhan. Lalu ada udara. Nah, kenapa kok mereka tidak bisa habis? Karena mereka melalui proses yang disebut siklus. Ya, ada yang namanya siklus air. Terus udara juga ada juga namanya siklus. Kemudian hewan maupun tumbuhan walaupun sudah mati, dia itu masih bisa berkembang biak, masih bisa reproduksi. Itu. Jadi di alam itu jumlahnya selalu ada. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi ya, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya apa ini? minyak bumi. Iya, pintar. Lalu? Di sini di coklat mus.
tambang ya. Kemudian ada batu bara, ada gas alam. Nah, mereka kalau sering digunakan secara terus-menerus itu bisa habis jumlahnya. Nah, minyak bumi juga bisa habis. Seperti bensin juga bisa habis. Nah, makanya disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Coba disiapkan alat tulisnya. Kita akan mencatat. Ayo disiapkan alat tulisnya. Gaza sudah? Disiapkan bukunya, Gaza? Aku sudah, Kak. Sudah. Gaza sudah ada bukunya? Sama alat tulisnya? Ya. Sudah. Nah, coba sekarang dicatat jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam. Nah, ditulis yang ini dulu ya. Jenis sumber daya alam. 1. Dapat diperbarui. Langsung ditulis saja contohnya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada air, dan udara. Apakah What? Sumber daya alam. Ditulis judulnya dulu. Jenis sumber daya alam. Apa? Jenis sumber daya alam. Satu. apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air putih. Contoh, Air. hewan, Hewan, tumbuhan, tumbuhan, air, air, udara. udara. Sudah? Hewan, Hewan, tumbuhan, air, udara. gimana? Iya, dengan apa? Sudah ya? Sudah. Next. 2. Nomor 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa, Kak? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kayaknya tadi Bang Galang saya kelihatannya ya. Saya kan ada ini, apa namanya? Aku tahu. Gempa bumi. Minyak bumi. Ya, ditulis contohnya. Minyak bumi, tambang, batu bara, dan gas alam.
gas alam, tambang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. sudah. Sudah? Ya, bentar ya nunggu Gaza ya. Oke, sip. Next. Nah, kita ke proses pembentukan minyak bumi. Nah, minyak bumi yang nantinya diolah menjadi bensin. Bensin kan ada banyak ya, kemudian ada Pertamax, Pertalite, kemudian ada LPG misalnya. Nah, kira-kira cara membuat atau cara membentuk minyak bumi itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Minyak bumi terbuat dari apa? Laut. Lebih tepatnya dari apa? Ya, dari laut. Kok bisa sih di laut ada minyak bumi? Kira-kira Tanah. kenapa? Pasir. Pasir. Nah, kita lihat ya. Di situ ada prosesnya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama, minyak bumi itu terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang mati serta terkubur selama jutaan tahun di dasar laut. Wah, lama banget ya. Jadi, fosil ya, fosil, kemudian hewan atau tumbuhan yang mati, itu kan terkubur nih ya, di dasar laut. Ada juga yang di dasar di tanah, di bawah tanah. Nah, setelah jutaan tahun, fosil-fosil hewan atau tumbuhan yang mati itu bisa membentuk yang namanya minyak bumi. Nah, itu asal mulanya minyak bumi. Yang kedua, nah, minyak bumi yang terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang mati itu membentuk lapisan. Nah, lapisan tersebut lama-kelamaan membentuk batuan sedimen. Seperti itu. Kemudian ada makhluk ya. Ada makhluk yang bisa mengubah batuan sedimen itu menjadi minyak bumi yang bermanfaat. Nah, nama makhluknya apa? Nama makhluknya adalah bakteri. Nah, bakteri itu bisa kita lihat nggak bakteri? Enggak. Nah, karena kenapa? Karena kecil amat. Iya, ukurannya tuh kecil banget. Nah, bakteri itu walaupun dia bentuknya kecil, tidak terlihat oleh mata, tapi dia itu sangat bermanfaat. Dia bisa mengubah batuan menjadi minyak bumi dan gas alam. Kemudian, jika minyak bumi ditemukan, maka dibangun tempat pengeboran minyak di lautan. Jadi tempat pengeborannya itu besar sekali, seperti yang digambar ini. Tuh, kalian lihat ya, yang digambar itu bisa kalian zoom. Ini, bisa kalian zoom. Tuh, jadi kalau ada bangunan ya pengeboran minyak di tengah laut, nah itu kira-kira mereka akan mengebor yang namanya minyak bumi yang nantinya akan diolah seperti itu. Ini bangunannya besar banget ya. Tuh biasanya ada di tengah laut. Jadi kalian tahu nggak proses pembentukan minyak bumi dari apa tadi? Minyak bumi itu tadi dari apa? Bakteri aja. Awal mulanya apa sebelum bakteri mengubah batuannya? Minyak bumi terbentuk dari apa tadi? Hewan. Hewan. Tanaman. Yang apa? Bunga. Yang mati serta terkubur selama berapa tahun? 100. Selama jutaan tahun, Kenzo. Wow, udah lama banget berarti ya.
Minyak bumi terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang mati selama jutaan tahun di dasar laut. Nah, setelah terkubur maka membentuk suatu batuan nih, batuan besar. Nah, batuan besar tadi nantinya akan dipecah oleh bakteri menjadi minyak bumi. Baru minyak bumi bisa dibor, bisa diambil oleh manusia, kayak gitu. Minyak bumi bisa habis nggak? Bisa. Bisa. Karena minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, paham ya tentang proses pembentukan minyak bumi? Ya. Oke, next. Kita lanjut ke pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini manfaatnya sumber daya alam banyak banget ya. Manusia itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya nih, paling gampang. Manfaatnya air apa? Coba sebutkan satu-satu. Gaza dulu deh, Gaza. Manfaat air apa, Gaza? Apa manfaat Mbak, air? panas, Mbak. Panas. Apa, Gaza, manfaatnya air? Sehari-hari. Nafas pohon. Kenapa? Yang keras? Tanah untuk nafas pohon. Air, manfaatnya air apa? Untuk apa biasanya? Untuk minum, ya kan salah satunya. Nah, selain untuk minum, untuk apa Kenzo manfaat air? Itu. Mandi. Mandi, pinter. Nah, jadi banyak banget ya, nggak hanya dua itu manfaat air selain untuk minum, untuk mandi, juga untuk mencuci pakaian, kemudian untuk memasak. Lalu air juga bermanfaat untuk tumbuhan ya, untuk tumbuh dan berkembang. Jadi manfaatnya air itu banyak banget. Selain air nih, udara. Untuk apa udara? Bernafas. Kita bernafas pakai apa? Pakai oksigen apa karbon dioksida? Oksigen. Iya, pinter. Pas. Selain itu, selain air dan udara juga ada tanah. Nah, tanah ini untuk menanam pohon. Dan yang terakhir, logam. Logam itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Logam itu bermanfaat untuk perhiasan, kemudian alat makan nih, sendok, garpu, itu terbuat dari logam. Seperti ini nih. Nah, gambar yang sebelah kiri ini gambar apa nih? Uang. Uang koin terbuat dari apa uang koin? Emas. Hah, emas? Koin. Kalau emas Logam. terlalu mahal nanti Kenzo. Dari logam ya. Besi. Ya, dari besi. Yang tengah ini gambar apa yang tengah ini? Tanah. Tanah. Manfaatnya tanah untuk apa, Gaza? Di sini ada apa? Ini apa ini? Yang warna hijau ini apa ini? Sayur. Nah, jadi dia itu sebagai ini ya, tempat hidupnya tanaman, tanah itu. Tempat hidupnya pohon. Nah, yang sebelah kanan sendiri nih gambar apa ini? Sendok. Sendok sama garpu. Pisau juga ya. Nah, ini terbuat dari apa ini? Aluminium. Iya, pinter. Aluminium termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Diperbarui.
Oh, shoot. Bisa diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Dibarui. dapat Ya, jadi sendok itu tidak dapat diperbarui ya, karena dia termasuk logam. Kita lanjut nih sekarang. Kakak tanya nih ke kalian, sebutkan pemanfaatan hewan oleh manusia. Ayo. Dagingnya Dagingnya diapain? dipotong. Diambil, dikonsumsi oleh manusia ya. Manusia. Selain dagingnya, apanya? kulitnya Kulitnya. Diapain? Rumputnya. dijadiin baju Dijadiin baju. Wah, contohnya kulit hewan apa? Yang biasanya dijadiin baju, hewan apa? coba Mm-mm. Ular bisa nggak ular? Bisa. Wah, pernah tahu baju dari ular? Baju dari kulit ular? Biasanya dibuat tas ya kalau ular itu ya. Oke, kita lihat. Nah ini, manfaat hewan bagi manusia itu banyak banget. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sebelah kiri ini ada gambar apa ini? Kiri atas? Sapi. Sapi. Sapi itu bisa dimanfaatkan banyak ya, banyak hal ya. Yang pertama, dagingnya bisa Jadi steak. dijadiin steak. Kemudian susunya Susunya. bisa diminum kan? Kalian suka minum susu? Aku. Oke. Enggak suka, Gaza. Kemudian sapi itu biasanya juga digunakan sebagai alat transportasi zaman dahulu ya. Karena belum ada kendaraan bermotor, maka alat transportasi zaman dulu itu biasanya berupa sapi, kalau nggak gitu kuda. Nah, lalu tanduknya nih tanduknya itu biasanya untuk pajangan. Selain sapi, gambar yang bawah ini sebelah kiri, gambar apa ini? Kambing. Kiri bawah. Masa kambing ini? Yang ada Sip. itu yang tengah, yang kirinya domba itu gambar apa? Kerbau. Kerbau. Nah, fungsinya kerbau itu apa sih? Ini orang lagi ngapain ini? Balapan. Hah, balapan? Masa balapan? Ini adalah gambar kerbau lagi membajak sawah. Nah, ini ada kerbau nih, dua ini depan. Terus di belakangnya tuh ada manusia. Nah, fungsinya adalah kerbau itu kan berat ya. Nah, kakinya ketika dia berjalan ya dengan kakinya itu bisa menggemburkan tanah yang ada di sawah. Gitu. Jadinya tanah yang ada di sawah itu bisa gembur, bisa sehat, sehingga bisa ditanam sama padi, kayak gitu. Lalu yang bawah ini tadi apa, Kenzo? Yang kamu jawab tadi? Yang tengah tadi? Domba ya? Ya, domba. Domba untuk apa, Kenzo, manfaatnya? Bulunya. Bulunya diapain? Dijadikan baju. Dijadiin baju, biasanya dijadiin jaket ya. Karena jaket yang terbuat dari kain bol atau bulu domba itu biasanya jaketnya hangat. Selain itu, domba juga bisa dimanfaatkan apanya, Jo? Selain Daging. kulitnya, dagingnya. Terus apanya lagi? Pupnya. Pupnya buat apa? Dibuang. Dibuat pupuk kandang namanya. Ya, dibuat pupuk biar tanamannya sehat. Selain itu juga ada loh susu domba. Pernah cobain susu domba atau susu kambing? Jorok. Jorok.
Nah, oke, selain domba juga ada hewan lain ya, hewan yang sering banget kita makan, sering banget kita konsumsi. Dogs, hot 69. Itu telur ayam. Die. Nah, ayam ini banyak Wait, ya is that fungsi. on your neck? Ayam ini banyak ya fungsinya ya. Jadi selain telur, dimanfaatkan apa lagi ayam, Kenzo? That was epic miss. Apa? Kenzo, ayam ini manfaatnya selain telur dimanfaatkan apanya lagi? Daging. Untuk chicken. Daging. Oke, selain itu? Bulunya ayam, nah Kenzo kan lihat ya, ayam kan punya bulu ya ini ya. Bulunya ayam itu dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Tahu kemoceng? Enggak. Alat untuk membersihkan debu-debu itu loh. Nah, itu namanya kemoceng. Jadi ayam ini manfaatnya banyak banget ya. Dagingnya itu bisa dimakan, telurnya bisa dimakan, juga bisa dimanfaatkan untuk membersihkan debu kayak gitu. Next kita membahas tentang tumbuhan sekarang. Nah, kalau tadi kita sudah membahas. Tunggang udah. Kenapa? Udah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hewan, sekarang kita membahas tentang tumbuhan ya. Manfaat tumbuhan, apa Gaza manfaat tumbuhan? Ayo apa manfaatnya tumbuhan? Hah? Apel. Bisa dimakan ya buahnya ya tumbuhan itu ya. Selain itu? Pisang. Kayunya. Kayunya dimanfaatkan untuk apa? Meja. Meja, lemari, kursi. Nah, itu terbuat dari batang ya, batangnya pohon. Selain itu, ya manfaat tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Nah, sekarang nih musimnya wabah seperti ini, kan kalian harus menjaga stamina, harus menjaga imun biar nggak sakit. Nah, itu bisa kalian itu bisa mengkonsumsi yang namanya tanaman obat-obatan nih, seperti jahe, kemudian ada kunir, ya temulawak, banyak banget. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu juga bisa digunakan untuk ini ya bahan masakan ya sebagai bumbu seperti itu. Nah, jadi manfaatnya tumbuhan, kakak ulangi sekali lagi banyak banget. Yang pertama, manfaat tumbuhan itu untuk kita konsumsi buahnya ya. Contohnya banyak ya. Ada pisang, semangka, serikaya, jeruk, apel. Nah, yang kedua, sebagai tanaman obat. Yang ketiga, batangnya tumbuhan itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan lemari, kemudian ada meja, kursi. Nah, ada nggak barang-barang di rumahmu yang menggunakan kayu? Aku. Nah, apa contohnya? Pintuku. Pintu, oke pinter. Kalau Gaza? Yang pakai kayu. Lemari, ya. Nah, kira-kira nih, manfaat pohon itu apa sih buat kehidupan? Manfaat pohon besar-besar yang ada di hutan itu apa sih? Apelnya. Kenapa? Kayunya. Kayunya, ya kayunya kan bisa ditebang, dimanfaatkan untuk manusia. Nah, kalau pohon-pohon di hutan yang belum ditebang, itu banyak loh manfaatnya. Yang pertama, dia bisa menjaga kesuburan tanah, karena dia bisa menyerap air-air yang ada di tanah. Lalu yang kedua, dia juga bisa menahan tanah longsor dan banjir. Makanya pohon itu nggak boleh semuanya ditebang.
ya. Karena kalau pohon semuanya ditebang, nanti bisa menyebabkan apa? Enggak. I'm sorry. Kalau pohon semuanya ditebang bisa menyebabkan banjir, ya. Bisa menyebabkan tanah longsor. Gitu. Oke. Coba, kalau misalnya kalian berdua misalnya jadi presiden. Presiden. Misalnya, kemudian ada orang jahat yang suka nebang pohon sembarangan. Kira-kira apa yang kalian lakukan sebagai Bunuhin presiden? dia. Kenapa? Bunuhin. Hah? Langsung dibunuh? Oke, nggak apa-apa. Kalau Gaza, andai Gaza jadi presiden, kemudian ada orang jahat yang menebang pohon sembarangan, apa yang dilakukan Gaza? Di penjara. Oke, jadi sekarang itu banyak sekali peraturan ya agar pohon kita itu tidak ditebang sembarangan oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Macem-macem ya hukumannya, ada yang di penjara. Jadi nggak langsung dibunuh ya, Jo ya. Di penjara dulu. Kemudian kalau terlalu berat, maka dia bisa dieksekusi. Kayak gitu. Di penjara seumur hidup. Next. Kita lanjut ke pengolahan sumber daya alam. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah mengkonsumsi banyak sekali olahan sumber daya alam. Nah, seperti yang kalian lihat ini. Ikan. Sumber daya alam. Iya, ikan. Semuanya suka makan ikan? Kenzo sama Gaza Suka. makan ikan? Aku cuma suka salmon. Oke. Kalau Gaza sama. Nah, ikan itu kan banyak banget ya. Ikan itu ada yang bisa dimakan langsung, ada yang diolah dulu. Nah, ikan adalah hasil tangkapan nelayan yang bisa diolah dengan teknologi sederhana atau modern. Contohnya nih, yang sederhana. Ikan itu ada yang diasap, ada yang dijemur. Nah, namanya ikan asin ya. Itu yang kalian lihat di tengah itu, gambar yang bawah, itu adalah proses pengeringan ikan ya, agar ikan itu bisa tahan lama. Pernah makan ikan asin nggak kalian? Pasti nggak pernah. Aku pernah Oh ya, rasanya gimana? asin. Asin, gitu ya. Nah, juga ada ikan yang sudah diolah dalam bentuk kaleng nih. Nah, ada yang pernah makan ikan seperti ini? Sarden? Kaleng? Enggak. Nggak pernah. Nah, jadi itu ya. Tujuannya adalah ikan itu biar bisa tahan lama. Dan biar manusia itu tidak repot dalam mengkonsumsi ikan. Jadi bisa dalam bentuk kalengan. Kayak gitu. Lanjut, selain ikan, juga ada ini. Susu. Nah, susu itu kan berasal dari sapi ya. Kambing. Hasil produksi susu perah itu diolah secara sederhana dan modern. Kalau secara sederhana, biasanya susu sapi segar itu bisa dipanaskan dengan kompor agar semua bakteri jahat itu bisa mati. Baru nanti dijual. Iya. Nah, susu yang biasanya kalian minum ya, susu yang biasanya kalian minum itu adalah produk susu yang sudah diolah secara modern. Sudah diolah di pabrik misalnya. Kalian suka mengkonsumsi susu apa biasanya? Yang milk carton bro. Karton. Oh iya. Susu itu kan banyak banget ya jenisnya ya. Coba sebutkan jenis susu yang biasanya kalian minum. Susu karton. Susu box itu. Susu box.
Selain itu, ada yang di box ya, ada yang kemasan kaleng ya kan, banyak banget ya. Oh, Nah, nggak pernah makan. perlu kalian ketahui bahwa produk susu itu nggak hanya dalam bentuk susu cair, tapi susu itu bisa diolah menjadi keju. Nah, kalian yang suka makan keju, keju itu berasal dari susu sapi. Ya, susu sapi yang sudah difermentasi kemudian jadi keju, jadi bentuk padat. Nah, jadi kalau kalian makan keju nih, kalian sama dengan makan susu. Terus ada juga nih yang ada di gambar nih yang di tengah apa ini? Yogurt. Yogurt. Suka makan yogurt? Suka minum yogurt? Suka. Suka. Yogurt itu rasanya gimana? Pahit. Nggak Pahit? pahit sih. Enak. Pahit. Asam ya, agak asam, agak manis ya. Iya. Yang juga ada yogurt yang rasa strawberry, kayak gitu kan, blueberry. Nah, Iya. nah pinter banget nih kalian yang suka konsumsi yogurt. Karena yogurt itu berfungsi untuk melancarkan pencernaan, ya. Kemudian yogurt itu terbuat dari susu yang sudah difermentasi pakai bakteri. Nah, kalian kalau sedang minum yogurt berarti kalian lagi minum bakteri karena di situ ada bakterinya. Tapi bakterinya bakteri baik ya, yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Lalu yang kanan bawah ini gambar apa ini ya warna merah? Yakult. Pernah konsumsi ini? Pernah. Nah, rasanya gimana, Jo? Sama kayak yogurt sedikit. Tapi lebih encer ya, lebih cair ya. Nah, jadi Yakult ini itu adalah minuman probiotik. Jadi fungsinya sama kayak yogurt, dia bisa melancarkan pencernaan. Nah, ini ya. Yakult juga mengandung jutaan bakteri baik yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan kita di usus. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke minyak bumi. Minyak bumi tadi kan terbuat dari apa? Ayo, masih ingat nggak? Terbuat dari apa tadi minyak bumi? Udah, ini sama apa itu? Coba lihat. Bensin. Iya, terbuat dari apa awalnya? Pasir. Udah, itu udah. Sebelum itu berasal dari tumbuhan Tumbuhan sama hewan. yang sudah Yang sudah dikubur. Iya, yang sudah terkubur, yang sudah mati selama jutaan tahun. Nah, minyak bumi itu diolah menjadi berbagai olahan ya. Ada minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar, ada juga yang diolah menjadi bahan kimia. Nah, ini bisa kalian lihat ya gambarnya ya. Yang di sebelah kanan ini itu adalah olahan minyak bumi. Yang pertama ada yang jadi LPG nih. Kemudian ada yang menjadi gas ya, ada yang menjadi bensin untuk kendaraan. Ada yang menjadi bahan kimia. Lalu ini apa ini? Pesawat? Apa bahan bakar pesawat namanya? Bahan bakar pesawat namanya apa? Tahu nggak? Aftur namanya. Kemudian juga ada ini ya, diesel ya, solar. Kemudian juga bisa menjadi bahan bakar kapal. Terus juga untuk pembuatan jalan raya, pembuatan aspal ya, itu dari olahan minyak bumi. Nah, kalian kalau pernah ke pom bensin, pasti kan ada warna-warni seperti ini ya. Ya.
Nah, kira-kira nih, jenis-jenis bensin apa aja? Yang pertama, ada apa? Hijau. Ada apa? Ada yellow. Iya, apa itu? Kakak kasih contoh satu ya. Ada premium, Oh, solar. solar, terus apa lagi? Apa ya? Solar. Light. Pertamina. Ada Pertamax. Pertama, pinter. Ada biodiesel ya, ada biosolar, banyak sekali. Tergantung jenis kendaraannya. Nah, sekarang kita ke selanjutnya yaitu pengolahan sumber daya alam selanjutnya yaitu kertas. Kira-kira kertas itu terbuat dari apa? Susu. Ah, susu. Kayu. Kayu. Kertas itu baunya kayak gimana? Coba kalian bau buku kalian. Baunya seperti apa? Boleh kayak kayu. Baunya kayak kayu. Ya, pinter ya. Jadi, kertas itu terbuat dari pohon ya. Lebih tepatnya terbuat dari kulit pohon. Kulit pohon yang warna coklat ini, nah, itu bisa diolah menjadi kertas. Jadi nanti kulit pohon diolah, kemudian ditambahkan zat kimia, ya, lalu dia berupa cairan, berupa serbuk nantinya, kemudian baru dicetak menjadi kertas yang sekarang kalian pakai. Nah, karena kertas itu terbuat dari kulit pohon, maka kita harus menghemat sumber daya alam dengan cara tidak menggunakan kertas secara berlebihan. Nah, kalian harus hemat ya dalam menggunakan kertas. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya. Coba sekarang dicatat. Ini. Dicatat sekarang. Yang ini, pemanfaatan sumber daya alam. Ayo, silakan dicatat. Apa? Pemanfaatan sumber daya alam. Apa tadi manfaatnya? Silakan kalian isi sendiri. Manfaat sumber daya alam. Kakak kasih contoh ya. Misalnya, satu contohnya, air untuk minum dan mandi. Nah, selanjutnya kalian isi sendiri ya. Apa kira-kira? Aku dapat Shopee. Kamu kok denger aja? Iya.
tunjukin nggak? Nanti. Sudah Kak? Sudah? Gaza sudah? Belum. Nih, tunggu Gaza dulu ya, Njo. Oke Kak. Kenzo, puasanya lancar? Ya, Puasa sampai maghrib? ya. Sampai Isa. Enggak, sampai maghrib. Sampai kayaknya itu apa aku. Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian tulis ini. Manfaat hewan bagi manusia. Tapi kan sudah tadi. Iya, tapi ditulis saja. Biar nanti kalau belajar sebelum UAS, kalian tinggal buka buku catatan aja. Manfaat hewan bagi manusia. Ditulis ya. Misalnya nih, sapi. Dagingnya bisa dimakan. Susu. Dan semuanya sangat jelas. Tapi Nanti udah. Sudah? Belum.
Sudah. Oke. Lanjut ke tumbuhan nih, ditulis manfaatnya apa tadi? Manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan, sebagai tanaman obat, terus kayunya bisa untuk lemari, untuk meja. Ya sudah toh. Sudah ditulis? Belum. Ya ditulis dulu manfaat tumbuhan bagi manusia. Tapi bahasa Indonesia dirt apa? Bahasa Indonesia dirt. Sudah Kak. Sudah, oke. Sudah, Gaza? Belum. Kenzo nggak kangen tak sama Gaza? Apa? Kamu nggak kangen tak sama Gaza? Udah lama nggak ketemu Gaza? Ya, kangen. Kapan sih? Kapan kita end? Kenapa? Kapan kita selesai? Belum tahu ya. Semoga secepatnya. Biar kita bisa edu trip, biar bisa belajar lagi. Enggak, sekolahnya. Online kelasnya kapan selesai? Kenapa, Kenzo? Online kelasnya kapan selesai? Ini sebentar lagi. 5 menit lagi. Yay. Gaza kok nggak masuk itu kemarin matematika. Kenapa Gaza nggak masuk kemarin matematika? Kemarin nggak tahu. Kenzo kemarin kok waktunya IPA nggak masuk udah 2 kali. Kenapa? Hah? Waktu IPA kok nggak masuk 2 kali. Kenapa? Waktu... Gak ada linknya. Kenapa? Gak ada linknya. Ada kok. Mami gak sending. Oh. Sudah. Oke. Nah. Sekarang ditulis contohnya dia ya. Contoh pengolahan sumber daya alam. Ditulis contoh pengolahan sumber daya alam. Satu, ikan.
Satu ikan, dua susu, tiga minyak bumi, empat kertas. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam ya. Nah, coba sekarang kakak tanya. 2 pertanyaan aja deh, satu-satu. Mau Kenzo dulu apa Gaza dulu? Gaza. Gaza. Ayo Gaza. Gaza, apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Bisa habis atau enggak? Bisa? Hah? Bisa. Kebalikannya. Enggak bisa. Contohnya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air? Air, pintar. Sekarang Kenzo. Kenzo, coba jelaskan sedikit aja tentang cara pembentukan minyak bumi. Mulai dari hewan yang mati Selama sama kayu. selama berjuta tahun. 7 tahun. Habis Terus? itu Habis gitu? bakterinya ambil. Habis itu kita ambil. Habis itu toh. Gitu toh. Nah, jadi setelah tumbuhan sama hewan itu tadi mati selama berjuta tahun, kemudian membentuk batuan, Jo. Batuan tadi baru dipecah oleh bakteri, baru terbentuk minyak bumi sehingga bisa kita ambil. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Oke, terima kasih sudah join di mata pelajaran IPA. Jangan lupa kalian tetap harus belajar ya sebelum UAS. Kalian bisa lihat pembelajaran video-videonya di YouTube channel Akademik Homeschooling Kak Seto. Nanti kalian bisa search aja, misalnya kalian pengen belajar IPA nih, tinggal diketik IPA. Nah, nanti bisa muncul semuanya. Ya, oke. Selamat siang adik-adik, kakak tutup perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, ya. Apa? Oke, sampai jumpa. Ada nggak? Dadah.